Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Ini, sekarang ada Toyota yang terbaru, namanya adalah, bukan yang terbaru sih sebetulnya, adalah generasi selanjutnya dari GR86 yang paling baru. Jadi untuk memuaskan hasrat berkendara para penyuka mobil sport di Indonesia, PT Toyota Astra Motor atau TAM menghadirkan New GR86 yang mendapatkan peningkatan driving performance dari Gazoo Racing atau GR. Mobil ini udah dijual di Indonesia meskipun tanpa ada acara launching-launcingan gitu ya, udah mulai dijual. Nah, kata Pak Henry Tanoto, Vice President Director PT Toyota Astra Motor, katanya begini nih. PT Toyota Astra Motor menghadirkan New GR86 yang punya performa lebih tinggi lagi pastinya. Jadi setiap ada yang baru pasti ada yang lebih ditingkatkan. Sentuhan pada New GR86 mencakup peningkatan karakter shockbreaker untuk memberikan kontak dengan permukaan jalan yang lebih optimal sekaligus mempertahankan respon pengendalian khas mobil sport. Udah gitu, GR menjalin kolaborasi dengan SAH untuk menyediakan shockbreaker yang paling sesuai dengan karakter mobil GR86 ini. Udah gitu, sistem EPS-nya atau Electric Power Steering juga dikatakan telah ditingkatkan untuk memberikan respon yang lebih alami. Terus mesinnya juga nih, FA24 2400 cc 4 silinder tidak diutak-atik karena dianggap masih memadai. Tenaga maksimumnya 231 horsepower, torsinya 250 Nm. Masih terdapat dua pilihan transmisi yaitu manual 6-speed dan juga automatic engine torque control 6-speed. Terus peningkatan pada interior juga didapat dari Automatic Interior Light Off Function, termasuk jahitan pada jok yang kini berubah dari merah menjadi hitam. New GR86 telah menggunakan T-InTouch yang terbaru yang memiliki akses internet. Nah, supaya New GR86 bisa tampil lebih sporty, pelanggan juga bisa memasang Toyota Customization Option atau TCO kalau orang Toyota bilang. TCO itu yang tersedia untuk GR86 itu ya. Ada GR Sport Muffler, GR Aero Stabilizing Cover, GR Sport Side Visor, GR Interior Panel Set, GR Knee Pad, dan GR Sunshade. Nih ya, kalau berminat ya, siapkan dana sekitar 1 miliar 16 juta rupiah. 1 miliar 16 juta rupiah untuk yang versi manual dan yang matic-nya 1 miliar 54 juta rupiah. Berita selanjutnya adalah mengenai penjualan Kona elektrik. Kona elektrik itu masih baru banget dan merupakan sebuah SUV atau crossover yang ada di Indonesia melawan lumayan banyak. Melawan MG ZS, Omoda E5, melawan Atto 3 juga ya, terus Neta X. Lumayan banyak pemainnya. Nah, Hyundai Motor Indonesia atau HMID mengabarkan mereka telah menerima lebih dari 1.500 pemesanan untuk Hyundai Kona elektrik. Ini disampaikan oleh Chief Marketing Officer PT HMID, yaitu Pak Budi Nur Mukmin, waktu acara Media Drive Kona elektrik di Semarang kemarin tuh. Pak Budi mengatakan pihaknya bersyukur karena Hyundai Kona listrik terbaru ini bisa diterima dengan baik oleh pasar. Ya, Hyundai adalah pemain mobil EV yang mungkin pertama pada saat itu kan. Terus yang menarik adalah 80% yang dipesan adalah tipe tertingginya, yaitu Kona Electric Signature Long Range. Selain itu, HMID juga sudah mengantarkan 600 unitan Hyundai Kona elektrik kepada pembelinya. Nah gini dong, udah ada langsung dikirim-kirimin cepat gitu. Nah sebagai informasi gitu ya, Hyundai Kona elektrik ini sudah dirakit di Indonesia dan jadi mobil Hyundai pertama yang baterainya 100% buatan Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Nah gitu. Nah katanya SUV ini dijual dalam 5 varian. Kelimanya adalah Kona Electric Style sebagai entry level, diikuti Prime Standard Range, Prime Long Range, kemudian di atasnya ada Signature Standard Range, serta yang paling mahal adalah Signature Long Range. Varian yang terakhir itu kami coba dalam perjalanan Jakarta ke Semarang. Reviewnya nanti akan disampaikan di artikel selanjutnya, makanya baca terus artikelnya motobominews.id. Harganya ada di bawah sini. Berapa? Ya, di situ. Nah, tadi Mama bilang ada baterai Hyundai EV buatan Indonesia. Itu beneran buatan Indonesia bukan sih? Mari kita simak lebih lanjut. Jadi memang benar. Yang bikinnya namanya adalah PT HLI Green Power. Ini adalah perusahaan patungan antara Hyundai Motors dan LG. Lokasi pabriknya ada di Cikarang.
Ini menarik karena baterai Kona itu 100% buatan Indonesia. Artinya, proses dari hulu ke hilir semuanya berlangsung di Indonesia. Nikelnya itu diambil dari pertambangan Indonesia. Terus sel baterainya yang bikin adalah PT HLI. Lalu dikirim ke Hyundai Energy Indonesia di Bekasi. Kenapa dikirim kayak gitu? Untuk menjadi battery pack. Battery pack itu kan adalah satu pack adalah sekumpulan sel baterai lah, disatuin-satuin gitu. Nah, dari Bekasi baru dikirim ke Hyundai Motors Manufacturing Indonesia untuk dirakit di Hyundai Kona. Ngomong-ngomong soal pabriknya nih, pabrik tersebut mampu memproduksi lebih dari 32 juta sel setahun. Karena produksinya ini menegaskan kalau PT HLI ini adalah pabrik sel baterai mobil EV terbesar di Asia Tenggara. Yang menarik lagi, kalau Hyundai Kona Electric memiliki 216 sel dan 17 modul dalam satu pack. Silakan dihitung berapa banyak sel baterai Kona Electric yang bisa mereka buat. Kapasitas itu bukan hanya untuk kebutuhan Hyundai Motors Manufacturing Indonesia aja. Kata Pak Ubaidillah Jarrah, salah satu engineer PT HLI Green Power, pihaknya tidak akan menjual ke merek yang lain, tapi diekspor ke Hyundai India dan Korea Selatan. Pak Jarrah juga ini menegaskan kalau PT HLI tidak main-main dalam hal keamanan dan daya tahan baterai mobil listrik. Setiap baterai itu diuji ya, daya tahannya sebelum dikirim ke proses packing. Selain itu, PT HLI juga punya traceability, yaitu pelacakan. Ya, contohnya kayak Kona-Kona yang sedang diuji sekarang, kami bisa tahu kapan nikelnya kami buat, gitu ya, kapan dibentuknya, kapan dikirimnya. Jadi itu udah dimasukkan ke dalam sistem itu, gitu. Kata Pak Jarrah juga menegaskan bahwa kepresisian yang ada di HLI diklaim bahwa pabrik memiliki kecerdasan buatan atau AI dan kemampuan machine learning, sehingga segalanya itu dibuat selalu presisi. Wih, ada kutub negatif, ada kutub positif yang melenceng 1 mm sekalipun akan terdeteksi. Nah, kalau ada yang kayak gitu tuh langsung dibuang, kata Pak Jarrah. Hal itu pastinya yang penting adalah kualitas. Apalagi keamanan baterai jadi salah satu hal yang membuat konsumen ragu meminang mobil listrik. Ya, memang ada dua hal. Karena baterainya gitu ya, mahal atau enggaknya gitu ya. Kedua, infrastrukturnya. Kalau misalnya mobil listrik. Tapi selain itu, nikmat sekali punya mobil listrik. Ini menjadi berita terakhir sekaligus juga berita yang paling menyenangkan karena IMX sebentar lagi akan berlangsung. Yes, tanggal 4 sampai 6 Oktober 2024 akan ada acara IMX di ICE BSD gitu ya. Pameran modifikasi ini menampilkan mobil-mobil yang sudah dimodifikasi dan juga industri pendukungnya. Bicara industri pendukung modifikasi nih, Motomobi juga ikutan. Karena apa? Kami buka booth di Selasar Hall 10 ICE BSD. Om Gendut mau jualan di sana juga, dan juga nanti akan bertemu Om Mobi, ada juga Mamang gitu ya kalau ada kesempatan Mamang ke sana, dan juga ada anak-anak kru-nya Bapak. Di luar itu ada banyak pelaku modifikasi dan tokoh otomotif internasional yang akan hadir meramaikan. Salah satunya adalah ini nih, Keiichi Tsuchiya. Pelopor balapan drift di dunia. Dia bahkan datang sama mobilnya sekalian tuh, diboyong sama om-om dari IMX. Bahkan Toyota AE86-nya juga yang punya Tsuchiya nanti akan dipajang di IMX nanti. Adalah penampilan perdana di luar Jepang. Ya, di Indonesia, coba bayangin. Jadi saking sayangnya Tsuchiya sama mobil ini nggak pernah dipamerin tuh di luar Jepang sekalipun. Kecuali di Indonesia. Makanya dateng. Bakal rame di sana. Jadi kalau pengen lihat keseruannya, mampir aja ke IMX tanggal 4 sampai 6 Oktober di ICE BSD. Nah, kalau misalnya beli tiketnya on the spot, berkesempatan untuk dapat giveaway juga. Makanya giveaway-nya nggak macam-macam, ada 2 wuling bingo. Ya, kayak datang sana beli tiket on the spot. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol sementara, subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mas Mobi, berikut tanda loncengnya, share juga video ini ke seluruh dunia, ke bapak Anda, ke kakek Anda, ke anak Anda, ke cucu Anda, bahkan ada bayi yang belum lahir di dalam perut juga kasih tahu aja kalau ada Motomobi ini news gitu ya. Jangan lupa juga untuk baca artikelnya motomobinews.id. Keren kan? Bisa lah. Terima kasih telah menonton. Yeay. Backlight.